Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Bapak, Ibu, para saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Tertulis pada 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bagi kita semuanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Para sahabat yang kukasihi, ada kisah nyata yang sangat inspiratif yang bisa menjadi ilustrasi khotbah ini, yaitu seorang penginjil asal Inggris yang bernama David Livingstone. Dia penginjil yang sangat terkenal karena perjuangannya yang begitu sangat berat di dalam memberitakan firman Tuhan di Afrika selama 30 tahun. Dengan kesabaran tanpa batas, dia berhasil memberitakan firman Tuhan di sana. Dan hebatnya, dia berhasil memperbaiki kehidupan masyarakat yang tadinya banyak yang bermental muda. Sekarang mereka belajar hidup mandiri dan berkarya sendiri, tidak lagi bermental muda. Banyak hal yang dilakukan oleh David Livingstone agar masyarakat yang dilayaninya memperoleh hidup yang lebih baik, menemukan jati diri, dan tentu hidup sejahtera dan bahagia. Karena keberhasilannya ini membuat tertarik ada sebuah lembaga pekabaran Injil. Mereka tertarik untuk membantu pelayanan David dengan maksud mengirimkan bantuan tenaga, membantu David, dan juga bantuan dana yang dibutuhkan. Lalu lembaga tersebut mengirim surat kepada David. Isinya seperti ini: Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda. Tapi dapatkah Anda menunjukkan jalan yang baik agar kami bisa sampai ke Afrika di tempat pelayanan Anda dengan selamat? Dan ketika surat itu sudah sampai kepada David dan dibacanya, lalu dia membalas. Dan tanpa diduga inilah balasan dari David Livingstone. Dia katakan begini: jika Anda mau datang hanya karena ada jalan yang baik di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Karena Tuhan hanya mengizinkan pelayan yang mau datang meskipun dia tahu bahwa tidak ada jalan di sini. Luar biasa. Berarti dia menolak. Orang yang mau datang karena ada jalan yang baik, karena ada fasilitas yang baik, dia tolak. Dan memang perjuangan David tidaklah mudah dan juga tidaklah instan. Dia butuh perjuangan dalam waktu yang lama dan butuh kesabaran tingkat tinggi. Dan kesabaran David memang sudah teruji.
baik dalam menghadapi situasi berbagai kesulitan, resiko tinggi, dan juga dia sabar mengajari dan menuntun masyarakat. Dan pada akhirnya David dianggap seorang pahlawan oleh masyarakat Afrika Selatan, di mana ia memberitakan firman Tuhan dan membawa perubahan hidup di sana. Tapi bukan pahlawan biasa yang berjasa besar untuk pembebasan. Bahkan dia melebihi pahlawan karena membuat hidup orang Afrika seturut dengan firman Tuhan. Selain kesabaran tinggi, David juga mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, ini juga yang paling susah dan sangat berat bagi seorang pelayan, bagi seorang pemberita Injil. Karena banyaknya godaan, banyaknya tawaran-tawaran dari dunia ini. Harta kekayaan, materi, dan kesenangan lainnya. Dan bahkan fasilitas yang lengkap. Ini bisa membuat kita gagal dalam pemberitaan firman Tuhan. Demikian juga dengan penderitaan yang akan dihadapi oleh pemberita firman. Karena memberitakan firman kebenaran, pasti ada musuh, ada yang menolak. Karena memberitakan kebenaran, maka kita akan dibenci dan akan difitnah. Namun sekali lagi David Livingstone berhasil melakukannya demi kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan orang Afrika Selatan. Bagi masyarakat Afrika, tentu saja David dikenang sebagai pahlawan bagi orang beriman di sana. Mereka tidak akan pernah melupakan perjuangannya. Bahkan mereka mencintai David Livingstone dan telah menganggap sebagai bagian dari mereka. Dan kenapa David Livingstone mendapatkan semua itu? Karena atas buah kesabarannya, penguasaan diri dalam pemberitaan firman Tuhan. Dia sabar, dia taat, dan dia tulus untuk melakukan, tidak ada tujuan yang lain. Memang dia tulus dalam melakukan tugasnya. Jemaat yang diutus oleh Tuhan. Mungkin di zaman kita sekarang ini, mungkin sudah sangat susah mencari orang seperti David Livingstone. Ya pasti masih ada, tetapi itu sudah susah kita cari. Dia rela memberitakan firman di daerah jauh, daerah terpencil, dan sangat banyak rintangan dan tantangan. Fasilitas terbatas, jalan yang baik pun tidak ada, dan semuanya itu walaupun fasilitasnya terbatas dan tantangan yang berat tidak menghambat semangat luar biasa David melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat, bagaimana dengan kita? Bagaimana bila kita memposisikan diri seperti David? Mungkin saja hal ini terjadi pada kita. Kita hanya mencari jalan yang baik. Kita hanya menginginkan suasana, situasi yang baik. Dan kita mengharapkan fasilitas yang mumpuni, yang lengkap, yang baik. Agar bersedia untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Kita mulai bertanya tentang situasi, tempat, dan fasilitas. Tuhan, aku bersedia Engkau utus. Tapi bagaimana jalan ke sana Tuhan? Apakah di sana ada mobil? Apakah di sana ada jaringan internet? Apakah di sana ada penginapan? Ada restoran? Dan lain-lain. Kemudian karena semua itu tidak didapatkan, maka kita mulai menyebutkan sederetan kelemahan dan kekurangan kita sebagai alasan. Kita katakan, Tuhan, aku sebenarnya siap, tapi apakah aku akan diterima masyarakat di sana, melayani di sana? Karena aku tidak pintar main musik, aku tidak mengerti budaya di sana, badanku gatal-gatal kalau mandi air gambut, air merah, dan aku tidak bisa tidur kalau mendengar suara kodok di malam hari, dan lain-lain. Intinya, masih kebanyakan mencari ilmu selamat, mementingkan diri sendiri.
Bapak Ibu, apakah Tuhan memanggil orang memberitakan firman karena dia pintar main musik? Karena dia pintar berkhotbah? Apakah Tuhan memanggil orang karena dia kaya? Karena dia memiliki fasilitas lengkap? Oh, tidak. Tuhan tidak pernah memanggil pelayannya berdasarkan keadaan orang tersebut. Tidak. Tuhan memanggil dan memilih siapapun menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak yang dipanggil. Tuhan sendiri yang mempersiapkan dan memperlengkapi orang yang akan dipanggil, dipilih, dan diutusnya. Kita hanya diminta supaya siap. Siapkah atau tidak? Kita hanya diminta bersediakah saudara atau tidak? Apakah saudara pergi atau tidak? Demikianlah dalam firman Tuhan ini, harus siap sedia memberitakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan ini 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, Paulus mengingatkan Timotius dan kawan-kawan agar mereka giat memberitakan firman Tuhan, siap sedia dalam segala keadaan dan kondisi. Apakah itu kondisi baik atau bahkan kondisi buruk, kondisi yang tidak baik, waktunya. Dan berani menyatakan mana yang benar dan mana yang salah, berani menegur yang salah, dan menasihati dan mengajari dengan segala kesabaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Maksud Paulus agar panggilan dalam memberitakan firman Tuhan itu jangan ditunda-tunda. Begitu ada panggilan harus berangkat. Jangan katakan tunggu dulu Tuhan, sebab aku ini masih muda. Timotius di sini masih muda loh. Bahkan dia masih sangat muda. Jangan kita katakan Tuhan aku repot, Tuhan aku banyak pekerjaan, Tuhan aku belum menikah, Tuhan aku masih jomblo, dan alasan-alasan lain. Enggak boleh. Bahkan ada yang membuat alasan, Tuhan aku keterbatasan fisik, aku tidak pandai bicara, aku cacat, aku miskin, keterbatasan ekonomi, dan bahkan keterbatasan fasilitas. Demikian juga kalau ada tantangan dan risiko berat yang akan dihadapi, dia akan mengelak, dia tidak mau. Nah, justru di sini Paulus memaparkan situasi yang sebenarnya yang akan dihadapi, bahwa akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak tertarik lagi dengan firman kebenaran. Apalagi orang akan tidak mau lagi dinasihati oleh firman Tuhan. Apalagi kalau dia ditegur karena salah, dia tidak bisa menerima. Orang sudah tidak tertarik lagi mendengarkan itu. Mereka ogah menerima nasihat, menerima teguran, sehingga mereka akan mencari guru-guru sesuai dengan kehendaknya yang bisa memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka hanya menginginkan bahwa khotbah itu adalah menyenangkan bagi telinganya, memuji-muji mereka walaupun mereka salah. Karena mereka ingin memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai ayat 4. Maka dari itu, secara tegas Paulus mengatakan, lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 5. Tunaikan dan selesaikanlah tugas panggilan dan pelayananmu segera, dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, segenap akal dan pikiran, dan dengan taat kepada Sang Empunya firman, yaitu Tuhan. Tentu perintah ini konteksnya memang untuk Timotius dan kawan-kawan. Tetapi saat ini perintah ini berlaku bagi kita, bagi semua orang percaya. Sebagaimana amanat agung dari Yesus Kristus kepada semua murid-muridnya di dunia ini,
Yang tertulis di Markus 16 ayat 15, dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata pergilah itu berarti harus keluar. Kita harus keluar dari zona aman diri kita sendiri. Kita tidak boleh mementingkan kenyamanan diri sendiri, tetapi kita harus berani menghadapi segala resiko, segala kondisi dan situasi. Dan kalau ada hal yang baik, kita harus berbagi. Kita harus memberitakan, dan kita harus melakukan kasih demi terwujudnya penyataan Kristus dan kerajaan Allah di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, apakah memberitakan firman itu hanyalah kepada orang-orang penginjil, pendeta? Apakah itu? Tidak. Kepada kita semua. Bukan hanya dengan cara berkhotbah, tetapi beritakanlah firman Tuhan lewat percakapanmu, lewat nasihatmu, lewat perbuatanmu, lewat kasihmu, lewat teladan yang akan engkau tunjukkan di tengah-tengah kehidupanmu di mana engkau berada. Pakailah seluruh talentamu, pakailah seluruh tenagamu, pikiranmu, dan hatimu untuk menunaikan tugas pelayananmu. Biarlah Tuhan yang memampukan dan menyertai kita masing-masing dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil, memilih, dan mengutus kami. Inilah kami, utuslah kami. Tapi Tuhan, Engkau persiapkanlah kami, mampukan kami di dalam Kristus Yesus. Amin.